Kita lanjut bahas BTTH Season 5 Part 24. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Malam harinya Xiaoyan bersama dengan Cailin dan juga Xian akan menuju markas besar dari sektor racun yang berada di kota Tiandu di dalam kekaisaran Zhuoyun. Cailin cukup khawatir karena Xiaoyan mengajak Xian dalam operasi ini. Namun Xiaoyan yakin bahwa Xian tidak akan pernah menjadi beban karena dia adalah monster dan kekuatannya sudah berada di tahap To Huang. Kemungkinan akan mampu menghadapi seseorang yang berada di puncak To Huang. Detik berikutnya Xiaoyan memecahkan batu giok pemberian dari Xiao Yixian dan Ratu Medusa berharap semoga saja yang datang ke tempat ini bukan pasukan yang akan menangkap Xiaoyan. Kewaspadaan Cailin terhadap Xiao Yixian membuat Xiaoyan tidak berdaya. Dia hanya berharap suatu saat nanti Cailin bisa berdamai dengan Xiao Yixian. Setelah menunggu beberapa saat, Xiao Yixian pun muncul juga di tempat Xiaoyan. Dia meminta maaf untuk keterlambatan kali ini dikarenakan ada rapat dengan para tetua sekte racun. Detik berikutnya, Xiao Yixian menegur Cailin karena menggunakan jubah hitam. Hal ini membuat Cailin tidak terima dan langsung melemparkan serangannya ditangkis oleh Xiao Yixian dan menimbulkan ledakan. Karena mereka berdua tidak bisa akur, pada akhirnya berlanjut pada sebuah pertarungan. Sebelum hal ini semakin jauh dan melukai satu sama lain, Xiaoyan pun segera bertindak dan melerai dua gadis itu. Setelah keadaan mulai tenang, Xiao Yixian menceritakan bahwa utusan Aula Jiwa telah beberapa hari yang lalu datang ke markasnya. Dan dia tidak terima Xiao Yixian menarik pasukan dari kekaisaran Jiama. Namun Xiao Yixian hanya beralasan jika pihak Xiaoyan ada banyak orang kuat yang melindunginya. Maka dari itu, dia hanya bisa menarik pasukannya dan mencari cara lain untuk bisa mengalahkan kelompok Xiaoyan. Detik berikutnya, utusan Aula Jiwa itu pun mengancam Xiao Yixian untuk segera menangkap Xiaoyan jika dirinya tidak mau merasakan kekejaman dari Aula Jiwa. Setelah mengatakan hal ini, utusan dari Aula Jiwa itu pun pergi meninggalkan markas Xiao Yixian. Kepergian dari utusan Aula Jiwa itu secara diam-diam diikuti oleh kelawar milik Xiao Yixian yang akhirnya menjadi tahu jika utusan itu menuju sekte 10.000 kalajengking. Xiao Yixian mengatakan bahwa utusan dari Aula Jiwa memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan dirinya, sehingga berani memberikan ancaman seperti itu. Ditambah lagi, sekarang mungkin sudah bekerja sama dengan sekte 10.000 kalajengking. Di tempat itu ada tetua yang sangat kuat. Hal ini tidak akan bisa dihadapi sendiri oleh kekuatan Xiao Yixian. Cailin pun merasa bahwa sebenarnya Xiao Yixian hanya ingin memanfaatkan kekuatan Xiaoyan demi membantunya mengalahkan sekte 10.000 kalajengking. Namun Xiao Yixian tidak berpikiran seperti itu, dan jika Ratu Medusa merasa dimanfaatkan, dia bisa pergi dari tempat ini karena Xiao Yixian juga tidak membutuhkan bantuan dari Medusa. Ucapan itu membuat Ratu Medusa marah dan akan bertarung kembali. Namun segera diredam oleh Xian. Xiao Yixian mengatakan bahwa dirinya akan mulai penyerangan terhadap sekte 10.000 kalajengking ketika esok hari tiba. Dan untuk malam ini, mereka harus menuju pegunungan kalajengking surgawi dulu untuk membahas strategi penyerangan dengan para tetua sekte racun. Setelah tiba di camp, Xiao Yixian mengajak Xiaoyan dan juga yang lainnya untuk segera masuk ke dalam tenda. Karena di tempat itu sudah ada beberapa tetua yang menunggu. Tiba-tiba saja Tetua Wuya merasa tidak terima Xiao Yixian membawa kawan ke tempat ini, apalagi yang dibawa menurutnya tidak terlalu kuat, dan mereka hanya akan menjadi beban saja ketika melakukan penyerangan terhadap sekte 10.000 kalajengking. Ucapan Wuya itu membuat Xiaoyan heran. Bisa-bisanya seorang tetua meragukan apa yang dibawa oleh pimpinan sektenya. Menurut pandangan Xiaoyan, sekte racun ini sudah terpecah dan mungkin ada mata-mata di dalamnya. Detik berikutnya, para tetua mengatakan jika berbagai hal yang mereka lakukan langsung diketahui oleh sekte 10.000 kalajengking. Dan Wuya merasa di dalam sekte racun ini pasti ada mata-matanya. Mendengar hal itu, Xiao Yixian memberikan perintah bahwa malam ini tidak boleh ada satupun orang dari sekte racun yang boleh keluar dari camp ini. Jika perintah dilanggar, maka mereka akan dibunuh karena dianggap mata-mata dan juga pengkhianat. Setelah rapat selesai, Xiaoyan yang berada di dalam hutan sendirian berhasil menangkap sebuah pesan rahasia dari pengkhianat di dalam sekte racun yang akan dikirimkan pada sekte 10.000 kalajengking.
Pagi harinya penyergapan ke sektor 10.000 kalajengking telah dimulai. Namun mereka sudah bersiap melakukan perlawanan dengan memasang gas beracun di sekitar markas mereka. Tidak lama kemudian Xiao Yixian muncul bersama dengan Xiaoyan dan juga para tetua. Dan dia pun dengan mudah menghilangkan asap beracun yang ada di tempat ini. Hal itu membuat Xishan segera menampakkan dirinya bersama dengan pasukan. Xiaoyan cukup terkejut karena sektor 10.000 kalajengking memiliki 5 orang di tahap Dohuang. Barisan seperti ini cukup mengerikan. Tanpa basa-basi lagi, Xiao Yixian menyuruh Xishan untuk segera memanggil Si Bian agar orang tua itu segera keluar dari tempat persembunyian. Jika dia tidak mau, maka hari ini sektor 10.000 kalajengking akan dihancurkan. Xishan yang tidak mau menuruti perintah dari Xiao Yixian lebih memilih melakukan perlawanan. Mereka berlima mulai membentuk formasi untuk menghadapi kekuatan dari Xiao Yixian. Detik berikutnya, Xiao Yixian murka dan dia mengeluarkan kekuatan yang lebih besar dan membuat kelompok dari Xishan ketakutan. Hujan racun pun dilancarkan. Xishan dan juga kelompoknya ketakutan, mereka memilih untuk kabur. Yang pada akhirnya, serangan brutal dari Xiao Yixian itu membuat Si Bian keluar juga dari tempat persembunyian dan menahan serangan hujan racun milik Xiao Yixian. Kemunculan Si Bian membuat Xiao Yixian mengetahui jika orang tua itu sebenarnya sudah berada di tahap Dozong bintang 4. Jika dibiarkan mencapai Dozong bintang 5, hal ini akan membuat Xiao Yixian merasa kerepotan menangani kekuatan dari Si Bian. Sementara Xiaoyan berjanji di dalam hati, setelah masalah ini selesai dia akan kembali berburu api surgawi. Jika tidak, maka dirinya akan kesulitan menangani seorang elit Dozong seperti Si Bian ini. Dan Si Bian tidak menyangka bahwa sektor racun berani menyerbu markasnya. Namun hal ini cukup bagus, karena mulai hari ini Si Bian akan menghancurkan sektor racun dan menjadi satu-satunya sektor terkuat yang berkuasa di Kekaisaran Zhunyun. Xiao Yixian merasa hal itu tidak akan mudah dilakukan. Yang kemudian dia menyuruh 5 tetua sektor racun mulai membentuk formasi untuk mengalahkan kelompok Si Bian. Tetua Wuya mulai memimpin pembentukan formasi. Mereka kemudian menyalurkan kekuatan formasi untuk memperkuat Xiao Yixian. Tapi detik berikutnya, formasi itu berubah menjadi formasi serang. Yang kali ini, 5 tetua sektor racun akan memberikan serangan pada Xiao Yixian dari arah belakang. Karena sebenarnya, Wuya dan juga para tetua yang lainnya adalah pengkhianat yang sesungguhnya di dalam sektor racun ini. Ketika serangan itu akan mengenai Xiao Yixian, Xiaoyan meluncur dengan cepat dan menghancurkan serangan tersebut. Xiao Yixian dan juga anggota sektor racun lainnya sangat syok mengetahui bahwa tetua Wuya dan juga yang lainnya beril pengkhianat di dalam sektor racun. Mereka berlima pun bergegas kabur untuk bergabung dengan Si Bian. Melihat hal ini, Xiao Yixian segera mengeluarkan ular racunnya untuk memberikan serangan, tapi hal itu segera ditangkis oleh Si Bian. Selanjutnya, Si Bian menegur Xiao Yixian terlalu kejam. Namun Xiao Yixian hanya mengatakan jika Si Bian ada di posisinya, pasti akan lebih kejam darinya. Karena orang yang dijadikan kepercayaan malah berkhianat dan menusuk dari belakang, mereka pantas untuk mati. Wuya lalu berkomentar bahwa dari awal mereka berasal dari sektor 10.000 kalajengking. Namun Xiao Yixian saja yang bodoh tidak mengetahui identitas asli mereka. Xiaoyan kemudian membongkar bahwa malam itu yang melepaskan kalajengking ternyata adalah Wuya. Dan Wuya tidak menyangka Xiaoyan akan ikut campur sejauh ini. Detik berikutnya Si Bian akan melakukan pertarungan masa lalu yang belum kelar dengan Xiao Yixian dan segera mengeluarkan kekuatan yang bisa dengan mudah ditangkis oleh Xiao Yixian. Pada akhirnya, 2 orang tahap Dozong itu pun bertarung dengan cukup sengit. Sementara Xian dan juga Wuya juga langsung bergerak untuk bertarung dengan anak buah sektor racun. Xiaoyan pun berpesan pada Cailin untuk jangan ikut campur di dalam pertarungan ini. Sedangkan Xian diajak melakukan pesta pembantaian oleh Xiaoyan. Dengan cukup beringas, Xiaoyan dan juga Xian menghajar orang-orang dari sektor 10.000 kalajengking. Tidak lama kemudian Wuya dan juga rekannya menghadang Xiaoyan. Melihat ini, Xiaoyan langsung mengaktifkan 3 perubahan misterius api surgawi untuk melakukan pertarungan dengan Wuya dan juga rekannya. Pergerakan Xiaoyan menjadi sangat cepat. Dalam waktu singkat dirinya langsung menghabisi 1 tetua dengan ledakan oktan. Melihat kekuatan Xiaoyan, Wuya sangat ketakutan. Dirinya langsung mengeluarkan kelabang raksasa untuk menghadapi kekuatan Xiaoyan ini. Namun teknik Wuya itu bisa dihancurkan oleh Xiaoyan menggunakan segel pembuka gunung. Kalah duel dengan Xiaoyan, Wuya pun terjatuh dari udara dan dia berteriak meminta bantuan dari Xishan. Tidak ingin membiarkan Wuya lolos,
Xiaoyan menerobos halangan Shisan menggunakan langkah 3000 petir dan Xiaoyan kemudian menghabisi Buya menggunakan ledakan oktan miliknya. Shisan terlihat sangat marah karena Xiaoyan membunuh Buya dan mulai mengejarnya. Dia kali ini memanggil kalajengking 4 sayap untuk membunuh Xiaoyan. Pergerakan hewan itu ternyata sangat cepat dan terpaksa Xiaoyan harus menghindari serangan dari kalajengking 4 sayap. Ketika Xiaoyan menangkis serangan kalajengking, Shisan selalu bergerak untuk memberikan serangan secara diam-diam. Hal ini membuat Xiaoyan cukup kewalahan menghadapi kombinasi serangan kalajengking 4 sayap dan juga Shisan. Ketika kalajengking itu ingin menyuntikkan racun di ekornya ke tubuh Xiaoyan, tiba-tiba saja Xian muncul tepat waktu dan menghentikan serangan itu. Xian menyuruh Xiaoyan fokus bertarung dengan Shisan, sementara urusan kalajengking ini akan ditangani oleh Xian. Dengan gerakan yang cukup lincah, Xian menghajar kalajengking 4 sayap. Dia memutarkan kalajengking itu dan melemparkan ke tempat yang cukup jauh untuk menghindarkan dari medan pertarungan Xiaoyan, supaya Xiaoyan bisa fokus bertarung melawan Shisan. Xiaoyan mulai memprovokasi Shisan dengan mengatakan kalajengking miliknya ternyata tidak sekuat yang dipikirkan. Selain itu, orang-orang dari sektor 10.000 kalajengking saat ini juga dalam posisi yang terdesak. Ucapan Xiaoyan itu membuat Shisan berpikir keras untuk mencari cara mengalahkan Xiaoyan supaya bisa membantu yang lainnya. Namun tiba-tiba saja Xiaoyan muncul yang langsung memberikan serangan. Di sisi lain, Xiao Yixian masih dengan sengit melakukan pertarungan melawan si Bian. Dan si Bian berteriak supaya Shisan cepat memanggil orang misterius itu. Pada akhirnya, Shisan menghancurkan sebuah bola ungu yang tiba-tiba saja membuat markas 10.000 kalajengking mengeluarkan cahaya ungu yang menembak ke arah langit. Hal ini membuat si Bian yakin bahwa Xiao Yixian dan juga Xiaoyan hari ini pasti akan mati. Yang ternyata orang yang dipanggil oleh Shisan adalah pengawal Ti dari Aula Jiwa. Dia kali ini sudah berada di samping si Bian. Detik berikutnya si Bian menyuruh pengawal Ti menghabisi Xiaoyan karena dianggap cukup sulit dihadapi. Hal ini membuat pengawal Ti bergegas memberikan serangan pada Xiaoyan yang membuat Xiaoyan harus terlempar cukup jauh. Selanjutnya, pengawal Ti mengeluarkan rantai pengikat jiwa yang segera meluncur ke arah Xiaoyan. Namun hal itu segera ditepis oleh Cailin yang muncul dengan cepat untuk memberikan perlindungan pada Xiaoyan itu. Pengawal Ti pun menyuruh Ratu Medusa untuk tidak ikut campur di dalam masalah ini. Namun Cailin segera menyuruh Xiaoyan untuk pergi, sementara urusan pengawal Ti akan ditangani oleh Cailin. Dengan cepat, Xiaoyan kembali menuju ke tempat dari Shisan dan dia berjanji akan segera membantu Cailin ketika sudah membunuh Shisan. Detik berikutnya, pertarungan sengit pun terjadi antara Cailin dengan pengawal Ti. Di sisi lain, si Bian sudah mengeluarkan jurus andalannya, yaitu Kaisar Kalajengking Iblis. Sebagian tubuhnya mulai berubah mirip dengan kalajengking. Dalam sekejap saja, pergerakan dan juga kekuatan tempur milik si Bian menjadi sangat lincah dan kuat. Xiao Yixian mulai kewalahan menghadapi si Bian sampai pedangnya hancur dan dia terjatuh dari udara. Tidak mau kalah dari si Bian membuat Xiao Yixian mengeluarkan teknik andalannya, yaitu dunia gas beracun. Si Bian sudah masuk di dalam dunia gas beracun milik Xiao Yixian. Dia sekarang merasa sesak nafas, namun masih akan terus meladeni Xiao Yixian di dalam pertarungan ini. Dari luar, penampakan dunia gas beracun milik Xiao Yixian sangat mengerikan, dan Xiaoyan cukup khawatir karena gadis itu telah membuka segel di tubuh racunnya untuk menciptakan dunia gas beracun ini. Hal itu membuat Xiaoyan berjanji akan secepatnya menyelesaikan pertarungan dengan si Bian yang kemudian membantu Cailin melawan Aula Jiwa. Setelah itu, membantu Xiao Yixian melawan si Bian. Tidak buang waktu lagi, Xiaoyan langsung berduel dengan Shisan dan dia menggunakan langkah 3000 petir yang membuat pergerakannya secepat kilat. Dan Shisan cukup kebingungan mencari Xiaoyan yang tiba-tiba saja menghilang. Setelah muncul kembali, Xiaoyan sudah menjadi 3 orang. Pertarungan ini pun menjadi tidak seimbang dan Shisan jadi sering kena pukul oleh Xiaoyan. Detik berikutnya, Xiaoyan melemparkan penguasa gelombang api yang dicampur dengan energi api surgawi. Serangan itu ditahan oleh Shisan dan menimbulkan ledakan yang cukup besar. Sampai tangan Shisan kali ini terbakar oleh api surgawi milik Xiaoyan.
Tidak lama kemudian muncullah kalajengking 4 sayap dari belakang Xiaoyan. Kemunculan makhluk itu memberikan harapan Sisan bisa mengalahkan Xiaoyan hari ini. Namun ternyata kalajengking 4 sayap itu sebenarnya sudah mati dan dikendalikan oleh Xian. Xian pun melemparkan kalajengking ke arah Sisan untuk mengecoh fokusnya, yang kemudian Xian memberikan pukulan yang cukup keras dan membuat Sisan terjatuh dari udara. Kesempatan ini pun langsung dimanfaatkan Xiaoyan untuk memberikan pukulan di kepala dari Sisan. Tidak ingin meninggoy di tempat ini, Sisan memilih untuk kabur, namun Xiaoyan terus mengejarnya, yang langsung memberikan ledakan oktan dan membuat Sisan meninggoy di hadapan anak buahnya. Pertarungan dengan Sisan sangat menguras energi Xiaoyan. Dia meminum 2 pil pemulih energi yang kemudian akan membantu Cailin melawan pengawal Ti terlebih dahulu. Meskipun sebenarnya Xiaoyan juga cukup khawatir dengan keadaan dari Xiao Yixian. Pertarungan Cailin melawan pengawal Ti cukup sengit, namun pengawal Ti ini memiliki tubuh yang aneh. Pedang Cailin yang berhasil menembus tubuhnya tidak membuat pengawal Ti mati, dan bahkan tidak ada darah sedikit pun yang keluar. Meski begitu, pengawal Ti juga merasakan sakit setelah tertusuk oleh pedang Cailin. Tidak mau kalah dengan Ratu Medusa, pengawal Ti pun mengeluarkan teknik rahasia. Dia menyerap jiwa-jiwa yang selama ini sudah dia tangkap, dan Cailin yang melihat hal ini langsung bergerak dengan cepat lalu menghancurkan lampu jiwa, membuat seluruh jiwa yang ditangkap dan juga dikurung di dalam lampu jiwa tersebut semuanya lepas dan kabur. Pengawal Ti sangat marah dan akan membunuh Cailin. Xian yang cukup khawatir dengan Cailin pun akan bergerak membantunya, namun ditahan oleh Xiaoyan, yang kemudian Xiaoyan menyuruh Xian untuk melindungi dirinya saja, karena saat ini Xiaoyan akan mencoba menggunakan segel pembalik lautan. Meskipun menguras banyak energi, sepertinya teknik itu cukup ampuh untuk menghadapi pengawal Ti. Tidak buang waktu lagi, Xiaoyan mengambil posisi duduk dan mengaktifkan segel pembalik lautan, sementara Cailin masih berusaha menahan setiap serangan dari pengawal Ti yang mengarah padanya dan membuat Cailin cukup kewalahan. Berbagai serangan pengawal Ti hampir saja mengenai Cailin, sementara Xiaoyan masih berfokus dengan pembentukan segel pembalik lautan. Setelah berusaha keras, akhirnya Xiaoyan berhasil membentuk segel pembalik lautan dan memancarkan fluktuasi energi yang sangat mengerikan. Pengawal Ti yang melihat hal ini cukup kaget, dan dia tidak ingin Xiaoyan bisa melepaskan serangannya. Namun usaha pengawal Ti untuk menggagalkan Xiaoyan selalu dihalangi oleh Cailin. Di sisi lain, Xian juga sudah bersiap untuk menahan pengawal Ti. Namun pada akhirnya, segel pembalik lautan pun siap melepaskan serangan. Hal ini membuat pengawal Ti ketakutan karena dia sangat paham tentang kekuatan segel pembalik lautan milik sekte kuno, dan akhirnya memilih untuk kabur. Namun segel pembalik lautan milik Xiaoyan sudah dilepaskan, yang kali ini mengejar pengawal Ti. Merasa tidak bisa kabur lagi, pengawal Ti terpaksa menahan segel pembalik lautan dengan energinya yang membuat ledakan besar. Fluktuasi penghancur mulai menyebar. Cailin bergerak secepat kilat membawa Xiaoyan dan juga Xian supaya tidak terkena fluktuasi energi dari ledakan yang mengerikan itu. Pengawal Ti kali ini heran kenapa Xiaoyan memiliki segel pembalik lautan. Apakah dia berasal dari sekte kuno? Memikirkan hal ini saja membuat pengawal Ti ketakutan dan langsung memilih untuk kabur. Namun dengan cepat, Cailin mengejar pengawal Ti yang sekarang sudah kehabisan energi. Setelah menguras energinya sendiri menggunakan teknik terlarang dan juga menahan segel pembalik lautan, Cailin yang tidak ingin membiarkan pengawal Ti lolos langsung mengeluarkan avatar ular penelan surga dan membuat serangan yang tidak mampu ditahan oleh pengawal Ti itu. Merasa tidak mampu melawan lagi, pengawal Ti pun memberikan ancaman jika ada yang berani membunuhnya, maka Allah jiwa tidak akan tinggal diam. Dirinya segera mengeluarkan kepulan asap ungu untuk mengalihkan pandangan dari Cailin dan kemudian memilih untuk kabur. Namun Cailin tidak bisa ditipu. Dia menghilangkan asap ungu ini dan menarik tubuh dari pengawal Ti yang telah mencoba kabur, lalu melumpuhkannya dengan tekanan aura Cailin. Setelah tidak bisa berbuat apapun, pengawal Ti dibawa ke hadapan Xiaoyan, yang kemudian oleh Xiaoyan disegel menggunakan api surgawi dan dimasukkan ke dalam botol karena dia ingin mengorek informasi dari orang suruhan aula jiwa ini.
Detik berikutnya dunia gas beracun milik Xiao Yixian pun meledak. Si Bian dan juga Xiao Yixian pun kali ini terlihat keduanya sudah kelelahan dan juga terluka setelah bertaruh sengit di dalam dunia gas beracun. Kelompok Xiaoyan segera mendekati Xiao Yixian dan memastikan bahwa dirinya baik-baik saja. Cailin merasa Xiao Yixian tidak mampu mengalahkan si Bian dan dia pun menawarkan bantuan. Namun Xiao Yixian mengatakan tidak perlu, karena saat ini dia sudah memasukkan racun ke dalam tubuh si Bian yang sebentar lagi akan membuatnya meninggoy. Xiao Yixian segera mengaktifkan segel racun yang membuat si Bian merasa sangat kesakitan luar biasa. Bagian dalam tubuhnya sudah dirusak oleh racun dari Xiao Yixian. Tidak ingin mati sia-sia, si Bian mengumpulkan seluruh energinya dan akan meledakkan diri. Hal ini membuat Xiaoyan dan juga yang lainnya memilih untuk mundur. Detik berikutnya, seluruh energi milik si Bian dilemparkan ke arah Xiao Yixian. Hal ini membuat Xiaoyan cukup khawatir, yang langsung melemparkan perlindungan api surgawi pada Xiao Yixian. Namun ternyata serangan si Bian malah berbelok arah dan mengenai tubuh dari Xiaoyan yang langsung masuk ke dalam dadanya. Si Bian sangat puas meski dia tidak bisa membunuh Xiao Yixian. Namun dia berhasil memasukkan energi racun ke dalam tubuh Xiaoyan yang akan membuatnya tersiksa dan juga mati secara perlahan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bisakah Xiaoyan menetralkan energi racun hasil kultivasi dari si Bian selama ini yang telah ditanamkan ke dalam tubuhnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.